Ya, halo, selamat sore untuk mahasiswa saya sekalian. Kita masuk di mata kuliah kecerdasan buatan. Eh, Kecerdasan buatan ini kita akan ada pertemuan totalnya 16 pertemuan. Di pertemuan 9 kita UTS, di pertemuan 16-nya kita ada UAS. Ya, sekarang kita masuk di materi kecerdasan buatan. Kita sering juga mengenalnya dalam istilah artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Kita juga mengenalnya dengan istilah kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita mungkin eh, lebih eh, sering menggunakan artificial intelligence ya atau AI. Nah, apa yang kira-kira terpikir oleh kita ketika mendengar kata AI? Yang paling pertama mungkin adalah robot. Ya, robot. AI tidak melulu bercerita tentang robot. Ya. AI juga ada di sekitar kita masing-masing. Contoh apa itu AI yang ada di sekitar kita masing-masing? Contoh ada Google Maps yang paling sering kita pakai. Jika kita ingin mau ke alamat tertentu, kita belum tahu di mana lokasinya, kita belum pernah ke sana, kita gunakan Google Maps ya untuk menuju ke sana. Biasanya Maps juga langsung menunjukkan tuh mana yang arah atau paling cepat menuju ke sana. Ada yang arahnya mungkin lebih cepat tapi posisinya sedang macet total, maka diarahkan ke tempat yang lain yang mungkin jaraknya lebih panjang tapi memakan waktu yang lebih singkat. Itu di dalamnya ada AI ya. Lalu kemudian ada games ya, games untuk menemukan seorang. Dulu ada games yang populer tapi dicekal di masyarakat itu mencari Pikachu, kan mencari Pikachu itu juga AI namanya. Lalu ada yang sering kita gunakan mungkin Counter Strike ya, CS. CS itu kan kita hmm, musuhnya atau robot yang kita lawan itu tahu dia kapan akan menembak, kapan akan hmm, melakukan lari kemana, terus tahu dia harus menggunakan peralatan apa, kan seperti itu ya. Nah itu dia kontra. Terus apalagi kira-kira yang AI di sekitar kita? Handphone, ya, smartphone. Smartphone kita sering pakai untuk login itu menggunakan sidik jari ya. Jadi handphone itu ketika menggunakan sidik jari kita harus dikenalkan dulu sidik jari kita supaya handphonenya mengenal sidik jarinya polanya. Maka di dalam itu ada AI di dalam smartphone. Terus apa lagi? Facebook. Jadi ketika kita mengupload foto di Facebook, itu dia langsung mengenali wajah, langsung mengenali wajah otomatis ini siapa teman kita tadi. Itu juga salah satunya AI. Nah, ada pula yang paling populer saat ini di kalangan anak muda itu adalah TikTok, ya. TikTok atau Reels di Instagram. Apabila menggunakan filter, contoh filter kacamata, ya, kita gunakan kacamata, filternya, kacamatanya langsung tahu bahwa yang posisi mata kita tuh di mana. Maka eh, filter tadi langsung mengarahkan ke mata kita, kacamatanya. Kira-kira seperti itu. Itu juga AI namanya. Yang paling dekat mungkin di kita itu adalah contoh AI di mesin cuci, mesin cuci, rice cooker dan lain-lain. Itu semuanya menggunakan AI. Jadi AI itu tidak melulu hanya robot atau mungkin mobil yang
di-setir secara otomatis. Nah, kan gitu. Tidak melulu bercerita tentang seperti itu AI, ya. AI ada di sekitar kita semua. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke definisi AI, ya. Definisi AI, apa sih itu AI? Atau apa sih itu kecerdasan buatan? Kalau bahasa Indonesia. Nah, di tahun 1978, definisi AI itu adalah thinking humanly, berpikir seperti manusia. Jadi AI itu adalah bagaimana sebuah sistem itu dibuat seperti manusia berpikir. Nah, itu definisi tahun 1978. Di tahun 1990 berubah haluannya. Definisi AI dikembangkan menjadi acting humanly. Jadi kalau thinking humanly katanya, manusia ini kadang-kadang kan mungkin bisa sedih tuh, bisa berpikirnya tidak sesuai kan gitu kan. Nah, maka di tahun 90 tidak hanya berpikir, tapi AI juga harusnya sistem informasi bisa dia melakukan sesuatu, bekerja seperti manusia. Jadi gitu dia perkembangan definisinya. Yang awalnya hanya berpikir, sekarang dia juga dikembangkan macam mana seperti bekerja seperti manusia. Itu tahun 90. Tahun 92 berubah, ya, berubah AI berpikir rasional, thinking rasional. Jadi ketika manusia katanya berpikir seperti manusia itu tidak ini lagi relevan lagi, harus rasional karena kadang-kadang manusia berpikir ada rasa empati, ada hatinya. Jadi tidak bisa karena sistem tidak berpikir melalui empati. Jadi dia harus rasional, logis, ya kan? Nah, di tahun 98 definisi ini berkembang lagi. Dia tidak hanya berpikir yang rasional, tapi dia harus acting rasional, ya. Bekerja secara rasional juga. Jadi tidak hanya berpikir, dia juga harus melakukan pekerjaan secara rasional. Kira-kira seperti itu. Maka definisi yang terakhir ini masih digunakan saat ini. Ada AI pada umumnya dibagi oleh 4 sub yang besar. Yang pertama searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, kita lihat masing-masing definisinya. Searching, teknik pencarian, ya. Ini yang tadi biasanya kita gunakan kalau umpamanya kita menggunakan maps, ya. Dia mencari mana jarak terpendek dengan waktu juga tersingkat. Dia carikan sendiri. Itu ya, searching. Sesuai dengan namanya searching, teknik pencarian. Oke, lanjut. Ada reasoning. Reasoning itu penalaran, ya. Penalaran. Bagaimana sistem menarikkan kesimpulan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Contoh, aplikasi kalau masih ada ini, ya, kalau ada aplikasi pendiagnosis penyakit, kita tinggal masukkan nih gejala-gejala penyakit yang kita hadapin, lalu kita masukkan di aplikasi, lalu nanti aplikasinya akan memunculkan sendiri kira-kira diagnosisnya apa, kita sakit apa, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, ada planning, perencanaan. Nah, planning ini biasanya kalau di sistem itu komputer itu mungkin lift ya paling cocok, ya. Lift ketika ada 12 lantai, ada orang menekan tombol lantai 3, ada lantai 5, ada lantai 6. Nah, lift itu lalu membaca kemana dia dulu, habis itu dia kemana, lalu kemana lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang dinamakan planning. Ada learning. Nah, learning ini secara otomatis menentukan aturan yang diharapkan bila berlaku umum untuk data-data yang belum pernah kita ketahui. Contohnya untuk yang learning tadi yang kita seperti sampaikan smartphone, ya. Dia mendeteksi wajah dulu,
deteksinya dulu wajah, habis itu baru dia terbacanya, baru kita bisa login menggunakan wajah. Jadi handphonenya belajar dulu mendeteksi atau pakai fingerprint. Kira-kira seperti itu untuk pendahuluan dari kecerdasan kita saat ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.